jalan-jalan berpakaian rapi, hendak bertemu di rumah paman. Kami hendak ingin berpresentasi, perhatian kalian yang kami harapkan. Halo guys, kami dari Prodi Bisnis Digital Universitas Citra Bangsa. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang stakeholder. Oke baik, sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan nama saya Markus Billy Baliate dan teman saya M. Rizal. Baik, materi yang akan kita bawakan hari ini ada 7 materi. Yang pertama adalah stakeholder, yang kedua bentuk-bentuk dari stakeholder, yang ketiga stereotype, prejudice, dan stigma sosial, yang keempat mengapa perusahaan harus bertanggung jawab, yang kelima komunitas Indonesia dan etika bisnis, yang keenam dampak tanggung jawab sosial perusahaan, dan ketujuh mekanisme pengawasan tingkah laku. Oke baik, waktu dan kesempatan saya akan memberikan kepada teman saya M. Rizal untuk membahas materi. Oke baik, saya akan membawa materi 2.1 tentang stakeholder. Apa itu stakeholder? Stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam perusahaan. Dan stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Para stakeholder antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal, dan lain. Itu disebut stakeholder karena dimana stakeholder itu tentang pihak-pihak yang saling bekerja sama. Apabila tidak ada pihak salah satu dari situ, akan mengakibatkan dampak yang sangat besar. Oke, di sini saya akan memberikan salah satu contoh apa itu stakeholder. Kalau kita membuat bisnis atau membuat suatu perusahaan, pasti kita mempunyai rekan bisnis. Rekan bisnis itu yang dinamakan stakeholder. Tidak mungkin kita membangun perusahaan itu sendiri tanpa pihak-pihak lain yang bergabung untuk mengembangkan bisnis saya. Oke, terima kasih. Ini kita akan masuk di materi 2.2 bentuk-bentuk stakeholder. Yang pertama, stakeholder primer, yang kedua stakeholder sekunder, dan stakeholder kunci. Di sini stakeholder primer itu adalah stakeholder ini memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Oleh karena itu, pihak ini harus ditetapkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua, stakeholder sekunder. Stakeholder ini tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung, kebijakan, program, dan proyek. Akan tetapi pihak ini memiliki kepedulian dan kepentingan sehingga turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang ketiga, stakeholder kunci. Stakeholder ini memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder yang termaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi. Oke, contoh dari stakeholder primer itu dan stakeholder sekunder dan stakeholder kunci itu adalah satuan, di mana stakeholder primer itu contohnya dalam kita membuat suatu perusahaan, pasti kita memerlukan modal atau lahan dan karyawan atau yang lain-lain. Pasti itu disebut kebutuhan primer. Pada saat kebutuhan primer sudah lengkap, pasti kita stakeholder sekunder. Juga stakeholder sekunder itu berarti pihak-pihak lain yang bekerja sama untuk membangun perusahaan yang akan kita bangun sekarang. Pada saat stakeholder itu sudah saling melengkapi, kita membutuhkan stakeholder kunci. Stakeholder kunci itu adalah pada saat stakeholder primer dan sekunder sudah terpenuhi, stakeholder kunci itu kita akan memproduksi akan menjual barangnya kemana, pasti ke konsumen. Nah, itu dinamakan stakeholder kunci. Baik, materi selanjutnya saya kasih kepada teman saya Markus Billy Baliate. Waktu dan kesempatan saya berikan.
bertemu lagi dengan saya, Markus Billy Baliate. Hari ini saya akan membawakan materi tentang stereotip, prejudice, dan stigma sosial. Ini materi dari 2.3. Oke, stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dikategorikan. Yang kedua, prejudice atau prasangka sosial merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap golongan yang berbeda dengan golongan orang yang berprasangka itu. Yang ketiga, stigma sosial adalah tidak diterimanya seseorang pada suatu kelompok karena kepercayaan bahwa orang tersebut melawan norma yang ada. Oke, baik. Contoh dari stereotip yang pertama adalah orang gemuk biasanya pemalas, tetapi sebenarnya orang gemuk itu tidak semuanya pemalas. Yang kedua, orang Jawa dari Solo identik dengan sikap lemah lembut, tetapi sebenarnya orang Solo tidak semuanya identik dengan lemah lembut. Jadi di sini stereotip itu hanyalah suatu prasangka seseorang yang bersangka kepada orang tersebut. Yang kedua adalah contoh dari prejudice atau prasangka. Contohnya adalah ketika anak A selalu mendapatkan paparan terhadap komentar jelek terhadap suatu suku, ia bisa saja kemudian sama-sama memiliki prasangka jelek nantinya terhadap suku tersebut. Jadi contohnya itu seperti jika ada suatu anak yang berjalan dan bertemu seseorang dan berkomentar kepada anak tersebut bahwa suku ini itu suku yang sangat tidak bagus atau jelek, maka nanti pada suatu saat anak tersebut akan bertemu suku itu, dia akan berpikir bahwa suku itu adalah suku yang sangat jelek atau tidak baik. Oke, baik. Yang ketiga, stigma sosial. Contoh stigma sosial dapat terjadi pada orang yang memiliki kelainan fisik atau cacat mental, anak di luar pernikahan, homoseksual atau pekerjaan yang merupakan nasionalisasi pada agama dan etnis seperti menjadi orang Yahudi, Afrika, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya yaitu 2.4, mengapa perusahaan harus bertanggung jawab. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi atau perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Dampak CSR, Corporate Social Responsibility, yaitu kemiskinan. Yaitu yang pertama, membantu mengurangi biaya hidup masyarakat. Yang kedua, membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat secara permanen. Yang keempat, meningkatkan wawasan. Oke, baik. Materi selanjutnya saya akan berikan kepada DM Rizal. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya akan membawa materi tentang 2.5 komunitas Indonesia dan etika bisnis. Indonesia memerlukan suatu bentuk etika bisnis yang sangat spesifik dan sesuai dengan model Indonesia. Hal ini dapat dipahami bahwa bila diteliti dari bentuknya, komunitas Indonesia, komunitas elit, komunitas rakyat, bentuk-bentuk pola hidup komunitas di Indonesia sangat bervariasi, dari berburu, meramu sampai di industri jasa. Dalam suatu kenyataan di komunitas Indonesia pernah terjadi malapetaka di daerah Nabire, Papua, bahwa komunitas Nabire mengkonsumsi sagu, pisang, ubi dengan keadaan cuaca yang kemarau. Tanah tidak dapat mendukung pengolahan bagi tanaman ini. Di mana komunitas ini di Indonesia dalam suatu permasalahan suatu daerah, maka pemerintah juga harus membantu daerah tersebut dikarenakan daerah tersebut adalah Indonesia, bukan negara lain. Supaya saya akan masuk ke materi 2.6, dampak dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan apabila dilaksanakan dengan benar akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, lingkungan, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, dan seluruh pemangku kepentingan dalam masyarakat. Contoh di sini, apabila perusahaan yang kita bangun berjalan dengan lancar, pasti akan memberikan dampak juga kepada masyarakat dalam lapangan lowongan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya saya akan berikan kepada Markus Billy Baliate. Waktu dan tempat saya berikan. Oke, baik. Materi yang terakhir adalah mekanisme pengawasan tingkah laku. Mekanisme dalam pengawasan terhadap para karyawan sebagai anggota komunitas perusahaan dapat dilakukan berkenan dengan kesesuaian
atau setidaknya tingkah laku anggota tersebut dengan budaya yang dijadikan pedoman korporasi yang bersangkutan. Mekanisme pengawasan tersebut berbentuk audit sosial sebagai suatu kesimpulan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Baik, audit sosial adalah sebuah metode yang dilakukan berkenan dengan sebuah organisasi dalam merencanakan, mengatur, dan mengukur aktivitas non-finansial serta untuk memantau konsekuensi secara eksternal dan internal sekaligus dari sebuah organisasi atau korporasi yang bersifat komersial. Oke, baik, jika ada pertanyaan dan saran silakan komen di bawah sini. Jika ada kesalahan dalam presentasi kami mohon maaf. Lahir dan batin. Burung irian. Berterima kasih. Cukup sekian dan Terima kasih.